Bisnis itu adalah upaya yang dilakukan untuk menjual suatu produk, baik barang maupun jasa, untuk mendapatkan keuntungan. Memang komponen dalam bisnis itu bisa sangat rumit, seperti perencanaan bisnis, manajemen risiko, pencatatan keuangan, dan lainnya. Tetapi saat baru memulai bisnis, kamu hanya perlu menyederhanakannya, membuatnya simpel, seperti apa produk yang akan kamu jual, bagaimana promosi dan pemasarannya, dan bagaimana operasinya. Bisnis itu berbeda dengan freelance, karena dalam bisnis kamu selalu membutuhkan kontribusi orang lain, entah itu karyawan, supplier, ataupun dalam bentuk kerjasama. Dengan adanya organisasi yang terlibat, kamu jadi punya waktu untuk memikirkan bagaimana caranya meningkatkan penjualan, sehingga kamu dapat mengembangkan bisnismu dengan lebih cepat. Ini ada beberapa tips buat kamu yang baru memulai usaha agar berhasil. Kamu nggak perlu ide yang brilian untuk bisa memulai bisnis. Hal yang sederhana aja juga bisa menghasilkan keuntungan. Apapun yang kamu tahu dan akan kamu pelajari terus bisa dijadikan dasar dalam berbisnis. Seperti yang sudah aku ceritakan pada video sebelumnya, Starbucks itu ide bisnisnya adalah menjual kopi. Itu adalah sebuah ide bisnis yang sangat sederhana namun bisa sampai sebesar itu. Yang penting adalah, apakah produk tersebut dibutuhkan oleh banyak orang? Apa keunikan dari bisnis kamu? Apa keunggulan yang kamu miliki? Apakah harganya yang lebih murah? Pelayanan yang lebih baik? Kualitas yang lebih unggul? Operasional yang lebih cepat dan efisien? Atau semuanya? Kamu harus mengenali kondisi pasar yang menjual produk yang sama. Siapa target pasarmu? Milenial atau senior? Menengah ke atas atau menengah ke bawah? Sehingga kamu tahu apa yang mereka butuhkan, apa aja yang menjadi keluhannya, dan solusi apa yang tepat untuk mengatasinya. Kamu juga harus belajar dari orang lain. Jangan segan untuk bertanya, bukan tentang kesuksesan atau keuntungannya, tetapi tentang kesalahan atau kegagalannya, apa aja tantangannya, dan bagaimana cara mereka menyelesaikannya. Harga modal, yang disebut juga dengan HPP, harga pokok penjualan, ataupun COGS, cost of goods sold, adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk, baik barang maupun jasa, yang dimulai dari pembuatannya hingga memasarkannya. Yang termasuk ke dalam harga modal adalah biaya bahan dan tenaga kerja. Dengan mengetahui berapa harga modal yang kamu keluarkan, kamu akan bisa menentukan berapa harga jualnya, sehingga kamu bisa mendapatkan keuntungan. Misalnya, kamu menjual minuman seharga Rp10.000, harga modalnya itu Rp4.000, maka kamu akan mendapatkan sisanya untuk dialokasikan ke bagian lainnya, seperti memasarkannya, promosi, atau hal lainnya. Marketing atau menjual produk, ini sebenarnya merupakan hal yang paling penting daripada produk itu sendiri, apalagi saat kamu baru memulai bisnis. Ketika kamu menjual produk, kamu akan mendapatkan feedback dari pelanggan, yaitu bagaimana respon seseorang ketika membeli produk kamu. Jika mereka suka dengan produk dan pelayananmu, mereka akan membelinya lagi, atau bahkan merekomendasikannya kepada orang lain. Ini bukan tentang bagaimana caranya memuaskan pelanggan, tapi tentang bagaimana caranya menyenangkan pelanggan. Ini akan membuat bisnismu terus bertahan dan semakin berkembang. Kamu akan mengetahui bagian mana lagi yang perlu ditingkatkan dan bagian mana yang sebaiknya tidak diperlukan. Di awal-awal saat kamu menjalankan bisnis, pasti ada begitu banyak ide yang muncul di pikiranmu, seperti mematenkan logo, mempunyai gudang yang besar, membuat website, dan sebagainya. Namun jika itu nggak bisa menghasilkan lebih banyak uang, jangan lakukan itu. Itu hanya akan menghabiskan uangmu. Ingatlah, bisnis itu untuk menghasilkan uang lebih banyak, bukan menghabiskannya. Terapkanlah jika kamu bisa mendapatkan lebih banyak uang dengan melakukan hal itu. Jangan pernah campurkan modal bisnis dan keuntungannya dengan kepentingan pribadimu. Kamu nggak akan pernah tahu bagaimana cash flow bisnis kamu, karena kamu masih membutuhkan hasil dari penjualannya itu untuk mengembangkan bisnis kamu, untuk membayar tagihan-tagihan, membayar gaji karyawan, dan hal lainnya. Perhatikanlah setiap upaya yang kamu lakukan. Apakah itu bisa menghasilkan lebih banyak uang atau justru malah menghabiskannya? Semua itu memang ada risikonya. Kamu hanya perlu memperhitungkan risikonya, apakah terlalu besar atau justru kamu dapat meminimalkan risikonya. Langkah-langkah yang sudah kujelaskan itu berdasarkan pengalamanku sendiri dalam berbisnis. Langkah-langkah itu sangat sederhana, sehingga siapapun bisa terapkan. Mulai dari perencanaan seperti ide bisnis dan riset pasar, sampai dengan bagaimana operasinya. Jika kalian menyukai konten ini dan bermanfaat untuk kalian, dukung terus channel ini dengan like dan subscribe. Jika kalian punya pendapat, saran, dan pertanyaan, silakan komen di bawah. Aku akan berusaha untuk menjawab komen kalian. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di konten-konten bermanfaat berikutnya.